Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita lanjutkan acara ini dengan rapat paripurna Panitia Perumus rangkaian kegiatan RAT ke-38 tahun buku 2021 Koperasi Kutamimba. Seperti kita ketahui, Bapak Pengurus, Bapak Inyoman Widya Arta SE, Bapak Iwayan Usadi SE, dan juga Bapak Iwayan Sukarata SE telah menempati tempat duduk di depan, dan juga Bapak Pengawas, Bapak Inyoman Punia SPD, dan Bapak Igusti Madipatre SE telah menempati tempat duduk di depan. Baik, acara ini sepenuhnya saya berikan kepada Panitia Perumus untuk memimpin rapat, kepada pengurus, pengawas, dan Panitia Perumus. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Baik Bapak Ibu anggota yang kami hormati, sesuai dengan agenda rapat, agenda kita hari ini yaitu setelah melakukan pembukaan, sekarang kita akan lanjutkan melaksanakan sidang paripurna terhadap tanggapan yang sudah diberikan oleh anggota terhadap laporan pertanggungjawaban baik itu pengurus dan pengawas serta program kerja tahun buku 2022. Baik Bapak Ibu, mengawali sidang paripurna ini, izinkan kami memanjatkan puji pengasungkara. Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu anggota yang kami hormati, kami akan mulai sidang paripurna ini untuk menyimpulkan daripada tanggapan anggota terhadap RAT ke-38 tahun buku 2021. Yang akan mulai rapat paripurna ini. Bapak Ibu sekalian yang hormati, jadi sedikit kami sampaikan terhadap pelaksanaan RAT secara tertulis ini, bagaimana jalannya penyelenggaraan rapat ini dapat dilihat pada slide berikut. Jadi Bapak Ibu, kita persiapan itu sudah dilakukan oleh panitia, dan selanjutnya pendistribusian dokumen itu sudah mulai tanggal 21, dan pengolahan data daripada tanggapan anggota yang mendapat undangan RAT ini secara tertulis, dan selanjutnya pemaparan data. Jadi pada hari ini kita akan lakukan pemaparan data yang masuk dari tanggapan anggota. Dapat kami sampaikan bahwa anggota diundang berdasarkan cabang-cabang yang ada, yaitu di Gianyar diundang 67 anggota, di Denpasar 51, Kute 364, Legian 249, Tabanan 59, total 790. Jadi sudah melebihi dari ketentuan 10% dari seluruh jumlah anggota.
Dan menanggapi, jadi legian yaitu persentase 32%, Denpasar 6%, Tabanan 7%, Gianyar 9%, dan Kuta 46%. Jadi secara keseluruhan adalah 790 orang anggota, yaitu dari 7.425 anggota, 10%-nya ini angka 790 sudah lebih dari 10%. Dari jumlah yang menanggapi daripada laporan pertanggungjawaban baik itu pengurus dan pengawas, semuanya menyetujui, yaitu sejumlah 790 anggota yang menanggapi semuanya setuju. Dapat kami sampaikan skor aspek saran, jadi kami mengklasifikasikan beberapa aspek saran yang disampaikan oleh anggota. Jadi dari aspirasi, aspek layanan, aspek produk, aspek sosial, aspek SDM, aspek teknologi, dan aspek anggota serta keluhan. Jadi di sini yang terbanyak adalah aspirasi. Jadi memberikan aspirasi kepada Koperasi Kuta Mimba itu sejumlah 363 orang, aspek layanan 198 orang, aspek produk 101 orang, aspek sosial 98 orang, aspek SDM 89 orang, aspek teknologi 71 orang, aspek anggota 26 orang, dan keluhan sebanyak 21 orang. Jadi ini yang kami banggakan kepada anggota yang sebagian besar memberikan tanggapannya, baik itu terhadap layanan atau sekaligus memberikan tanggapan kepada laporan pertanggungjawaban Koperasi Kuta Mimba. Dari saran tersebut ya kami ambil secara acak, ya, jadi tidak melihat kepada orangnya, dan tentu nanti sebagai tindak lanjut, karena data terekap dalam Google Form, jadi di sana terlihat siapa yang memberikan tanggapan. Tentu ini menjadi tindak lanjut kami selanjutnya sebagai evaluasi daripada Koperasi Kuta Mimba dan memberikan jawaban-jawaban terhadap apa yang menjadi baik itu pertanyaan, saran, dan komplain daripada anggota. Dari aspirasi, ini adalah contoh-contoh aspirasi yang masuk, yang diberikan tanggapan oleh anggota. Kami bacakan. Terima kasih kepada pengurus KSU Kuta Mimba, kinerjanya mampu mengelola pada tren positif pada masa pandemi sekarang, sehingga apa yang menjadi harapan kami, koperasi dapat eksis dan berkembang meskipun di masa sulit saat pandemi seperti sekarang, dan dapat meringankan beban anggota dan masyarakat dengan memberikan kemudahan dengan terobosan kebijakan. Terima kasih. Jadi itu aspirasi yang diberikan. Lanjutnya, semoga Kuta Mimba semakin berkembang, maju, dan selalu berjaya. Terima kasih. Semoga ke depan Koperasi Kuta Mimba bisa lebih maju dan dapat mengantisipasi situasi dan perubahan ekonomi karena COVID ini ataupun situasi yang lain, semoga tetap ajeg. Terima kasih. Jangan pernah lupa menoleh ke belakang jika sudah terdepan. Ya, terima kasih, nasihat yang sangat baik. Nah, niki panjang niki. Saya sangat mengaspirasi kinerja pengurus Koperasi Kuta Mimba yang sangat baik, dengan semua sepak terjangnya berusaha menunjukkan koperasi, khususnya di dalam usaha simpan pinjam. Saya harapkan pengurus yang sekarang agar tetap bisa maju di dalam gerakan dan ajak kepada pelaksanaan, agar bisa juga mengerjakan, mensejahterakan ya anggota dan mensejahterakan para karyawan. Untuk itu saya harap kepada semua pengurus agar mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan mohon juga kepada para pengurus, karena di dalam era pandemi COVID-19 sekarang ini
masih berlanjut, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Maka dari itu agar pengurus waspada di dalam pengelolaan dana. Menurut saya bahwa pengurus koperasi yang sekarang sudah bisa maju selangkah lagi. Karena di era yang sekarang ini yaitu era milenial, pengurus sudah bisa menggunakan IT di dalam mengoperasikan usaha koperasi, baik di bidang pendanaan maupun yang lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang lebih, mohon dimaklumi. Selamat berjuang agar koperasi Kota Mimba maju terus. Ya, terima kasih. Ya, dari aspek produk, semoga bunga tabungan bisa lebih tinggi lagi dan dapat bunga pinjaman ringan. Maju terus koperasi Kota Mimba. Ya, jadi ini ada harapan, ya tentu harapan kalau bunga deposito ya lebih tinggi. Tetapi koperasi Kota Mimba kalau dibandingkan dengan bank umum ini sudah sangat mengapresiasi memberikan bunga yang bersaing untuk deposito, karena bukan tujuannya adalah profit saja, tetapi memberikan manfaat terhadap anggota yang berpartisipasi menempatkan dana untuk diberikan bunga yang optimal, dan tentu menekan, mensejahterakan daripada yang berpartisipasi memberikan pendapatan menjadi peminjam. Ya, kita usahakan memberikan bunga yang ringan, tetapi tetap mengacu kepada biaya operasional. Jadi lembaga ini harus tetap berjalan untuk bisa membiayai daripada biaya-biaya operasionalnya. Itu yang dapat kami jelaskan. Tolong bunga kreditnya diturunkan agar sama dengan di bank umum, suksema. Ya, jadi ini yang kembali kami tekankan bahwa kalau di bank umum, apalagi itu adalah bank nasional, jadi itu adalah backupan pemerintah, dan bahkan di dalamnya ada dia program-program yang masuk ke sana sebagai program pemerintah. Jadi kalau di koperasi ya kita harga jual, harga beli, harga jual. Ini harus disesuaikan untuk mendukung biaya operasional. Tetapi tetap kita perjuangkan untuk memberikan bunga yang serendah-rendahnya, tetapi tetap biaya operasional harus tertutup, dapat ditutup dengan biaya yang dikeluarkan. Harus mendapat pendapatan cukup dari operasionalnya. Selanjutnya pemasaran produk lebih ditingkatkan. Nah, jadi kebetulan Bapak Ibu manajemen semuanya kita menyatukan visi. Jadi layanan yang sudah kita punya ini mari kita sosialisasikan dengan baik untuk bisa dimanfaatkan oleh baik itu masyarakat dan anggota khususnya. Jadi ini ya mungkin sudah dilihat kepada anggota bagaimana layanan itu sudah cukup baik. Sekarang mari kita sampaikan yang baik ini kepada anggota dan masyarakat ini. Terima kasih, saran yang baik sekali. Selanjutnya, infokan SAU dan bunga tabungan wajib serta sukarela secara periodik. Ya, jadi sekaligus kami memberikan edukasi kepada anggota bahwa SAU itu adalah apresiasi terhadap partisipasi anggota terhadap modal yang dimiliki. Ya, jadi modal yang dimiliki berupa simpanan anggota diberikan jasa modal, sesuai dengan anggaran rumah tangga kita, dan apresiasi kepada partisipasinya meminjam. Jadi partisipasi meminjam ini disebutkan di dalam anggaran rumah tangga itu sebagai jasa anggota, jasa usaha anggota. Ya, jadi di sini dua aspek ini yang menjadi perhatian untuk mendapat pembagian SAU. Mudah-mudahan jadi ini bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan partisipasi anggota sehingga SAU itu bisa dimanfaatkan. Dapat kami sampaikan di sini bahwa apa yang menjadi rencana kerja di tahun 2021 dengan pandemi yang berkepanjangan, bahwa pengurus atas kesepakatannya dengan pleno menyusun rencana kerja sebelumnya itu bahwa tujuannya adalah penguatan lembaga. Jadi pendapatan yang didapatkan pada tahun buku 2021 sebagian besar diarahkan untuk penguatan lembaga ini untuk bisa ajak,
sehingga rencana kerja kita terhadap SAU yang disusun tidak terlalu besar, dan bersyukur kita mencapai lebih tinggi 130% lebih dari rencana kerja yang ditetapkan. Namun kembali kami sampaikan, jadi pandemi yang berkepanjangan ini membuat kita hati-hati, tidak mengorbankan kepentingan yang lebih besar terhadap lembaga ini harus berkelanjutan. Makanya masih kebijakan ini SAU yang didapat masih diperuntukkan untuk penguatan lembaga. Mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berakhir sehingga apa yang menjadi amanat di anggaran rumah tangga kita bahwa partisipasi anggota ini harus kita berikan sebagai bentuk pembagian SAU. Ya, ini tentu secara teknologi apa yang sudah berjalan sebelumnya ini kalau anggota sudah memanfaatkan teknologi ini informasi ini sudah masuk melalui notifikasi daripada layanan Kutamima Mobile-nya atau Telegram yang dikaitkan dengan Kutamima Mobile terhadap semua transaksi, termasuk pun di sana pembagian SAU yang dibagikan kepada anggota yang berpartisipasi. Termasuk tabungan wajib, bunga tabungan wajib. Jadi kami dapat luruskan di sini tidak ada memberikan bunga terhadap simpanan wajib. Jadi yang diberikan adalah terhadap kepemilikan simpanan anggota itu adalah dia berupa SAU, jadi jasa modal. Jadi modal yang berupa simpanan anggota itu diberikan jasa pada saat tutup buku, pada saat koperasi ini mendapatkan SAU. Jadi sudah diatur bahwa 15% dibagikan untuk SAU pembagian kepada anggota dari sisi jasa modal. Jadi ini yang kami berikan. Kalau tabungan sukarela berupa sisukop ini baru kita apresiasi dengan memberikan bunga dengan suku bunga yang ditetapkan. Selanjutnya Aniki dari apa nih? Aspek layanan, ya. Jadi aspek layanan. Nah, ini ada masukan, hanya masukan kalau bisa iuran wajib anggota dipotong langsung di buku tabungan bagi yang punya tabungan, biar tidak numpuk berbulan-bulan. Terima kasih. Wah, ini anggota yang luar biasa nih. Jadi berterima kasih, mudah-mudahan semua anggota memiliki pandangan yang seperti ini, artinya sadar bahwa kekuatan koperasi itu bersumber dari modal sendirinya. Jadi ini harus dilakukan strategi untuk pemupukan modal sendiri melalui pemotongan rutin tabungan. Tabungan untuk memupuk bertumbuhnya modal sendiri dari sisi simpanan wajib. Terima kasih, ini saran yang sangat baik sekali. Dan mudah-mudahan anggota yang lain juga memiliki pandangan yang sama untuk penguatan koperasi kita ini. Selanjutnya, semoga ke depan bisa memiliki ATM Kutamima. Nah, ini. Jadi bagus sekali, tetapi Bapak Ibu, kami yang sudah memahami secara operasional kaitan dengan keberadaan ATM ini, jadi bahwa saat ini mohon bisa disosialisasikan. Memelihara ATM itu sangat sulit, bahkan regulasinya belum ada kepada koperasi yang memiliki, kecuali kita memiliki 1, 2, dan biaya pemeliharaannya sangat besar. Jadi koperasi Kutamima dengan keunggulan teknologi saat ini, layanan digitalnya sudah mampu memanfaatkan seluruh ATM, baik itu bank umum dan bank nasional. Ini bahwa uang Kutamima itu sudah bisa ditarik di semua ATM dengan kemampuan Kutamima Mobile-nya bisa mentransfer dana ke semua bank. Jadi dengan mentransfer dana ke semua bank, karena sebagian besar di Bapak Ibu memiliki ATM bank lain, ATM bank lain, jadi transfer saja dananya di ATM dari mobile Kutamima ke rekening bank-bank yang lainnya, atau kalau tidak punya rekening bisa nitip ke teman yang punya rekening di bank yang punya ATM. Nah, ini yang nitip mau ngambil uang ditransfer ke sana, lalu diambil di ATM mana saja itu, dimanapun. Di Jakarta, di luar negeri ini sudah bisa
mentransfer dana ke bank lain lalu silakan ambil di ATM bank-bank yang ada. Jadi di sana, jadi bagaimana keunggulannya bagi Koperasi Kuda Mimba bahwa kita tidak memerlukan biaya pengurusan ATM. Niki biaya yang besar niki. Ini central cost ini kalau memelihara ATM itu adalah central cost. Tidak ada keuntungan di sana. Itu adalah hanya sebuah layanan. Ini yang perlu dipahami kepada Bapak Ibu semua. Jadi mudah-mudahan ini di bulan April ini ada yang namanya BIPAS, ya. BIPAS itu adalah kebijakan dari BI. Itu menurunkan biaya transfer yang menjadi 2.500. Ya, ini regulasi ini yang lebih akan mendukung kepada Koperasi Kuda Mimba untuk memanfaatkan biaya transfer yang lebih rendah. Jadi ini yang akan kita nikmati di bulan April ini. Mudah-mudahan bisa menurunkan biaya transfer yang biasanya ke Bank Umum Nasional itu 8.000 yang bisa kita terapkan, niki akan turun menjadi kurang lebih 2.500. Ya, jadi lebih mudah lagi, tidak berpikir dengan biaya. Uang di Kuda Mimba setiap hari bisa diambil 5 juta rupiah dimanapun. Ini suatu yang luar biasa. Jadi lembaga keuangan yang percaya dengan likuiditasnya berani memperlakukan ini. Jadi tidak ragu lagi kepada baik itu masyarakat dan anggota menempatkan dananya di Koperasi Kuda Mimba. Niki tambahkan pemasaran biar lebih dikenal masyarakat. Ini kembali. Jadi ini yang sadar bahwa apa yang sudah baik yang kita miliki di Kuda Mimba ini, mohon semua kita terutama karyawan, bagian dari Kuda Mimba ini, stakeholder yang ada baik itu pembina, nasihat, BAMU semuanya, apa yang sudah baik yang kita punya ini mohon tidak hanya manajemen yang memasarkan, tapi setiap saat kita tidak bisa lepas dari bagian dari Kuda Mimba ini. Mohon apa yang sudah kita pahami tentang layanan yang baik ini diketok tularkan. Semoga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya semoga bisa buka cabang kantor baru lagi. Ini sedikit yang saya sampaikan. Awalnya sebelum Covid ini kita punya rencana kerja pembukaan kantor cabang di Kabupaten Buleleng, dengan kepercayaan besar, likuiditas kita bahkan edel cash seperti itu, tetapi Covid menggagalkan semua. Jadi kita harus mengambil kebijakan rasional sehingga apa yang menjadi rencana kerja itu kita tangguhkan dulu. Tetapi pada saat nanti kita pulih, jadi penting menempatkan kantor cabang walaupun teknologi sudah mendukung itu, paling tidak ada kantor perwakilan yang nanti menangani keluhan daripada anggota pada saat kita membuka cabang di satu kabupaten ini. Jadi yang awalnya sudah bagus komunikasi dengan dinas, sudah disepakati, namun Covid yang menunda untuk kita membuka cabang. Tetapi jangan lupa bahwa kemampuan teknologi kita ini bahkan tadi sudah kita launching, yaitu Mitraku sebagai perpanjangan layanan, ini bisa dimanfaatkan kepada kabupaten-kabupaten yang sudah ada cabang, bahkan di pelosok-pelosok tempat terpencil yang tidak terjangkau layanan, ini bisa dibantukan kepada anggota yang memanfaatkan kerjasama keagenan Mitraku ini, yang di sana mendapat keuntungan dan juga membantu lembaga untuk memberikan manfaat atau sosialisasi dan pemanfaatan layanan Koperasi Kuda Mimba. Jadi niki mohon bersama-sama kita pahami apa strategi daripada kemampuan layanan yang sudah kita miliki saat ini. Selanjutnya bisa mengembangkan unit usaha seperti tabungan hari tua. Nabung kira-kira 100.000 per hari. Ntar kalau meninggal dapat. Jadi ini tabungan hari tua. Kalau tabungan hari tua itu ya kalau di asuransi JHT ya, JHT. Tapi kalau yang seperti ini ya bukan 100.000 tiap bulan, tetapi 16.800. Niki kalau arahnya adalah meninggal begitu, jadi 16.800 bahkan dia tinggal menabung saja. Pada saat tabungan sudah terisi,
akan didebit otomatis untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan melalui layanan Kota Mimba. Kalau mau ada tabungan hari tua, bukan untuk meninggal ini, pada saat hari tuanya dia masih kuat, jadi ingin menikmati hidup mungkin pelesiran ke luar negeri begitu, ya bisa dilakukan ini, baik melalui produk Siberkop, atau juga tadi yang sampaikan BPJS pun ada jaminan hari tua. Itu program yang tidak wajib diikuti, tapi kalau diikuti bisa di sana menyertakan program JHT-nya dengan memiliki tabungan pada saat umur 56 itu bisa diambil. Jadi di Kota Mimba apa yang menjadi harapan anggota ini semua sudah tercover dalam bentuk layanan-layanannya. Mohon kepada karyawan mungkin jadi betul-betul dipahami. Kalau ada pertanyaan seperti ini di lapangan cepat nanti memberikan tanggapannya. Dari informasi teknologi, ciptakan M-Banking ala Kota Mimba dan memberikan bonus kepada kolektor yang mampu menagih hutang. Bukan memberikan bonus kepada pemberi atau maklar debitur, mencari debitur lebih mudah dibandingkan menagih hutang dengan sukses. Yakin tahun depan Kota Mimba pasti lebih maju dan sukses. Ya, ini sangat bagus sekali. Ya, untuk saat ini bagaimana kita melakukan pembinaan, penagihan, tapi lebih bagus itu di awal, ini dengan masukan ini, lebih baik di awal kita sangat selektif dengan kemampuan bayar daripada anggota. Jangan ujuk-ujuk orang datang langsung diberikan pinjaman, terlebih tinggi kalau ada memang itu yang diukur sebagai kinerja, gampang sekali. Tiap orang minta uang, dikasih, dan yang mengeluarkan uang merekomendasikan dikasih pi, bisa hancur koperasi ini. Niki baik sekali masukannya. Jadi mohon ini juga masukan kepada manajemen untuk situasi sekarang ini bagaimana bisa kita mengawal debitur-debitur kita untuk mampu melakukan kewajibannya. Ya, diarahkan untuk disampaikan dengan baik. Karena semua daripada perjanjian akad pinjaman ini kita ikatkan di notaris supaya debitur-debitur kita nanti tidak terjebak. Nanti tidak kesannya koperasi ini menyikapi terlalu keras terhadap anggota. Tetapi karena kita sebagai lembaga yang sifatnya intermediasi, jadi menghubungkan yang punya dana dan menyalurkan kepada anggota yang membutuhkan dana, ini harus kita pertanggungjawabkan. Mudah-mudahan pemahaman anggota paham dengan keberadaan koperasi itu juga sebagai lembaga intermediasi, menghubungkan yang lebih untuk disimpan, yang kurang akan diberikan melalui koperasi ini. Selanjutnya, tambahkan pembekalan pada nasabah tentang pengetahuan dan sistem perbankan. Ya, ini kembali mohon, saya sangat berbangga kepada karyawan semuanya dengan pola video pendek, video TikTok tadi. Ini mohon dilanjutkan, bukan prestasi ukurannya. Jadi kita mempunyai kewajiban bersama-sama untuk mensosialisasikan layanan kita. Besok setiap gerak di lapangan, jadi mungkin bisa dijadikan TikTok, tetapi sekaligus kami memberikan masukan bahwa fokus pesan apa yang ingin disampaikan terhadap video-video yang dibikin itu. Kadang-kadang tadi mungkin ada satu video Bu Ketut Nuriasih, simpel, padahal sambil ngitung pipis, tapi sudah konsepnya dirancang pesan apa yang mau disampaikan. Jadi yang melihat pun jelas ya. Tentang layanan itu. Jadi itu penilaian-penilaian yang kami lakukan. Jadi macam yang pendek-pendek begitu, tapi fokus pada apa pesan apa yang akan disampaikan. Jadi ini tentu sebagai dasar adalah pemahaman dulu terhadap pengetahuan sistem atau layanan yang kita punya niki. Niki actually ya, koperasi Kota Mimba sudah jauh lebih maju dari koperasi lain dengan adanya Kota Mimba Mobile. Jadi sekarang tinggal memperhatikan kebutuhan SDM-nya saja. Ya, jadi kemampuan SDM. Ya, jadi kita sudah memiliki layanan yang luar biasa.
Sekarang kita merupakan bagian daripada tidak hanya pengurus yang paham, tidak hanya level manajemen, tetapi semuanya mengambil peran untuk mensosialisasikan daripada layanan ini. Kurang lebih itu maksudnya, jadi kira-kira sama dengan masukan-masukan sebelumnya. Selanjutnya sudah bagus kalau menurut saya, aplikasi Kuda Mimba juga bagus, sangat membantu sekali, bisa bayar macam-macam dengan gampang transfer. Jadi ini anggota yang sudah menikmati layanan kita. Jadi sejauh ini sudah dinikmati, ya ini peran kita lagi untuk bisa mewujudkan anggota-anggota yang seperti ini. Tugas kita semua, terutama di lapangan kepada manajemen untuk bisa mensosialisasikan secara optimal layanan kita. Nah, niki panjang nih. Diadakan evaluasi atas layanan aplikasi yang sudah disediakan untuk anggota. Karyawan memiliki kemampuan untuk mensosialisasikan layanan aplikasi yang sudah disediakan, kurang lebih sama dengan yang tadi. Menjaring kebutuhan anggota yang belum dilayani atas layanan aplikasi yang tersedia. Jadi ada catatan-catatan, target-target yang harus ditentukan terhadap penyampaian layanan ini. Harus ada targetnya. Sekarang kita melayani sekian nasabah, sekarang apa fokus layanan kita selanjutnya? Fokus pasar sasaran. Quick respon atas keluhan anggota terhadap penggunaan layanan aplikasi. Jadi, selama ini apa yang menjadi keluhan dari layanan ini, mohon cepat diinformasikan, baik itu ke IT kita atau kalau bisa ditanggapi langsung, memberikan tanggapan itu dengan cepat. Meningkatkan maupun menambah layanan aplikasi sesuai dengan kebutuhan anggota. Meningkatkan maupun menambah layanan aplikasi sesuai dengan kebutuhan anggota. Jadi aplikasi diwujudkan adalah sebagai pemenuhan apa yang menjadi kebutuhan layanan anggota. Itu arahnya. Kalau nanti ada kebutuhan sesuatu layanan baru, kalau memang itu banyak dibutuhkan oleh masyarakat, tentu Koperasi Kuda Mimba terus berkembang akan mengadopsi, mengapresiasi dan memenuhi daripada layanan-layanan yang menjadi kebutuhan. Melakukan promosi ke perguruan tinggi, mengajak generasi milenial ikut berkoperasi. Jadi ini salah satu adalah sasaran pasar. Kalau memungkinkan kita masuk ke kelompok-kelompok milenial. Ini karena bahwa koperasi kita adalah sudah koperasi modern, koperasi milenial. Jadi punya kemampuan dan bisa menyasar daripada kelompok milenial. Memaksimalkan media sosial seperti Instagram sebagai ajang promosi maupun marketing dengan konten yang menarik khususnya untuk generasi milenial. Niki apa yang kita sudah lakukan ini silakan berbenah kaitan dengan video-video pendek. Jadi peran IT nanti silakan kita update terus dengan informasi-informasi yang kita bisa tampilkan di akun Instagram kita. Jadi itu yang keren. Jadi ini masukan yang bagus, manfaatkan teknologi karena ini sangat membantu sekali dalam proses kita mensosialisasikan layanan kita. Yakin kalau ini sudah berjalan dengan baik, kita akan diingat terus, jadi layanan kita akan dimanfaatkan oleh lebih banyak lagi dari masyarakat. Jayalah selalu Koperasi Kuda Mimba. Jadi seperti itu, diadakan evaluasi atas layanan aplikasi, kami sudah merancang dengan Bapak Sekretaris, akan membuat Google Form yang kita khususkan untuk mengkaji kepada anggota sejauh mana tanggapannya terhadap layanan yang sudah kita berikan selama ini. Ini mohon dibantu untuk kelancaran ini. Google Form sudah diformat, cuman kita jeda dulu karena baru kita sudah menyibukkan anggota dengan tanggapan RAD ini. Selanjutnya kita akan lakukan evaluasi, minta pendapat daripada anggota untuk bersama-sama mengevaluasi layanan yang kita miliki. Dari aspek anggota, kami dari anggota koperasi sangat mendukung dengan program yang dikerjakan, memberikan keringanan terhadap anggota koperasi yang meminjam. Niki aplikasinya sudah bagus karena kita juga sudah melakukan relaksasi niki, relaksasi terhadap anggota yang memiliki pinjaman, terhadap situasi pandemi niki. Bekerja untuk kesejahteraan anggota khususnya masyarakat pada umumnya, meningkatkan kesejahteraan karyawan sehingga karyawan murah senyum, bertanggung jawab, koperasi maju. Niki layanan dimanapun, walaupun sekarang pakai masker begitu. Jadi
Karena senyum ini tetap ada, ya keramahan harus tetap ditunjukkan karena ini yang mencerminkan bahwa kita adalah koperasi secara layanan dan pengelolaan proporsional. Layanan adalah nomor satu, ini yang membuat koperasi ini tetap mendapat tempat di hati baik itu anggota dan masyarakat. Ini masukan untuk kita semuanya terhadap layanan. Fasilitas sebagai anggota, oke, semoga ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan anggota. Jadi kalau kita punya momen, sekarang kita sudah mendaftarkan, sekarang sudah 691 merchant yang sudah terdaftar. Jadi kalau memungkinkan kegiatan seperti ini umpamanya, dilibatkan mungkin merchant-merchant yang bisa tampil, mungkin pameran dan sebagainya. Mungkin seperti itu arahnya, karena pemberdayaan ini, ya pemberdayaan usaha anggota. Atau di kantor pun kalau dia mau buka pameran apa, kalau memungkinkan ada stand untuk memamerkan produk-produk daripada anggota ini, mari kita tata seperti ini. Jadi ini yang kurang lebih menjadi harapan daripada anggota dengan peran koperasi yang bisa membantu dengan keberadaan usaha anggota. Tidak banyak masukan dari saya, sangat senang bergabung di Koperasi Kuta Mimba, pelayanan sangat cepat, mudah, semoga pelayanan Koperasi Kuta Mimba lebih ditingkatkan lagi dan membangun kepercayaan penuh terhadap anggotanya. Terima kasih. Semoga selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal kepada nasabah dan anggota. Jadi kita tetap berusaha untuk memenuhi ini. Kami berusaha. Selanjutnya, dari aspek SDM, yang terpenting kejujuran dan tanggung jawab dari seluruh staf pegawai Koperasi Kuta Mimba dalam bekerja akan bisa memajukan Koperasi Kuta Mimba. Terima kasih. Jadi ini yang memang harus kita tunjukkan, bahwa lembaga yang kita kelola ini, kita ada di sini. Jadi kejujuran itu yang sangat penting. Dengan pola sekarang kita transparan terhadap pengelolaan lembaga ini sebagai pencerminan daripada kejujuran itu. Selanjutnya, untuk hospitality perlu ditingkatkan agar anggota lebih nyaman dan senang dalam bertransaksi. Koperasi Kuta Mimba lebih menguatkan likuiditas untuk menjaga di saat masa krisis dan perlu melaksanakan manajemen krisis agar kuat dalam menghadapi situasi di dalam usaha simpan pinjam. Terima kasih, maju terus Koperasi Kuta Mimba. Niki saran dan mengingatkan kita untuk bagaimana mengambil kebijakan menyikapi situasi krisis saat ini. Terima kasih. Selanjutnya, pertahankan kinerja karyawan yang sudah baik dengan penguasaan IT dan tetap melakukan penghematan di berbagai bidang kegiatan atau usaha. Jadi tentu dengan penerapan IT arahnya adalah efisiensi. Jadi dengan ini bisa kita maksimalkan untuk dimanfaatkan, tentu nanti akan bisa melakukan upaya efisiensi. Semoga karyawan Kuta Mimba tetap amanah menjalankan tugas di masa pandemi. Amin. Kerjasama yang baik antara pengurus dan karyawan. Jadi, ini yang menjadi harapan kami, pengurus yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung operasional. Jadi bukan masuk gagah-gagahan seperti itu. Jadi mohon hal yang ini yang bisa diterima dengan baik. Mari bersama-sama, kalau kurang paham, mari kita tanyakan sehingga menjadi pemahaman bersama. Apa yang dibuat sebagai kebijakan adalah sebuah strategi untuk satu tujuan. Niki mohon, jadi kerjasama dengan baik. Jadi semua harus paham, tidak ada pengurus, tidak ada pimpinan manajemen. Jadi semua paham dengan apa yang menjadi tujuan daripada pelaksanaan layanan dan strategi yang kita terapkan di Koperasi Kuta Mimba. Jadi itu. Jadi aspek sosial. Jadi khusus untuk seluruh anggota koperasi supaya diberikan bantuan sembako, jangan hanya sebagian saja. Mungkin disorot kemarin, kita memberikan pada lansia seperti ini, yang sebelumnya kita keseluruhan. Jadi kembali kepada kemampuan lembaga. Jadi pada saat kita mampu, ya memang ini perlu kita lakukan. Mudah-mudahan secara bertahap kemarin pada lansia, jadi penting juga kepada karyawan kemarin. Nanti kita tingkatkan lagi semua bagian dari lembaga ini, dan kembali nanti kepada keseluruhan anggota. Mudah-mudahan Kuta Mimba ini tetap mampu memupuk
Jadi menghimpun pendapatan kemampuan ini untuk mengumpulkan pendapatannya yang nanti bisa diarahkan untuk Daperma, dana bersama untuk kesejahteraan anggotanya ini. Untuk saat ini memang kita sudah cukup sampai kita memberikan santunan kematian. Nah, ini memang kita punya anggaran Daperma. Ini akan kita tingkatkan dulu, selanjutnya memiliki kemampuan untuk bisa memberikan sembako secara keseluruhan. Pertebar rasa persaudaraan sebagai suatu lembaga milik bersama dengan selalu memperhatikan situasi dan kondisi setiap nasabah. Jadi, tentu berawal daripada jangan menjebak, jadi memberikan manfaat atau memberikan pinjaman contohnya kepada kemampuan yang dimiliki, sehingga selanjutnya menyikapi itu akan lebih mudah, tidak menekan nanti anggota atau nasabah terhadap beban yang besar seperti itu. Jadi ini yang harus kita lakukan dengan baik, dan tentu untuk saat ini ya masa pandemi tetap kita shop untuk penanganan, memberikan pemahaman, kesadaran sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang merenggangkan kepada baik itu anggota dengan operasional. Jadi mudah-mudahan ini terjalin dengan pengertian bersama. Lebih ditingkatkan dalam memberikan sebuah ucapan hari raya baik berupa parsel atau lainnya. Nah, niki menjadi evaluasi kita terhadap apresiasi yang diberikan kepada anggota atau calon anggota yang menempatkan dananya di Koperasi Kota Mimba ini. Selama ini sudah kita apresiasi. Nah, ternyata masih ada yang menanggapi seperti ini, ya tentu ini menjadi perhatian kita. Kita kaji kembali, jadi untuk bisa memberikan yang lebih baik. Tidak salah, karena partisipasi yang sudah baik harus kita apresiasi juga dengan baik. Terima kasih masukannya menjadi perhatian kami, baik itu di pengurus dan manajemen. Mengadakan penyuluhan ke masyarakat untuk memunculkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya koperasi itu. Nah, ini menjadi kewajiban kita untuk tahu betul apa itu koperasi, jadi membedakan dengan lembaga keuangan lainnya, terutama Koperasi Kota Mimba. Jadi ini yang bisa dijadikan dasar sebagai menjelaskan kepada masyarakat dan anggota berkoperasi itu memberikan manfaat, ya silakan selanjutnya ditambah manfaat apa yang sudah diberikan oleh Koperasi Kota Mimba. Ya ini harus semuanya digali ini kepada karyawan khususnya, jadi paham tentang kemampuan Kota Mimba memberikan layanan, memberikan manfaat, ini harus tersampaikan kepada masyarakat dan anggota tentang bedanya berkoperasi, khususnya berkoperasi di Koperasi Kota Mimba. Nah, ini ada komplain atau keluhan. Keluhan yang pertama nih, Kota Mimba sudah bagus dalam pelayanan SDM-nya, tapi untuk penjualan pulsa harga masih mahal. Kalau bisa diberi harga lebih baik supaya kami bisa menggunakan aplikasi Kota Mimba untuk jualan pulsa. Nah, ini kalau ada penyampaian seperti ini, ada sesuatu yang belum disosialisasikan dengan baik, bahwa Koperasi Kota Mimba dengan mengeluarkan kebijakan bahwa kita memberikan manfaat kepada anggota, bagi masyarakat yang berstatus anggota terhadap pembelian pulsa, ini sudah berjalan, sudah kita putuskan, sudah berjalan, bahwa pembelian pulsa di Kota Mimba oleh anggota, satu, pulsa sudah lebih murah kalau dibandingkan membeli di counter, apakah itu Indomaret, apakah Alfamart, lebih murah sedikit, kita lebih murah. Yang kedua, bahwa anggota yang bertransaksi di mobile untuk pembelian pulsa dan yang lain-lain itu mendapat cashback. Jadi kalau Kota Mimba mengambil keuntungan 1.000, 40%-nya itu Rp400 itu dikembalikan lagi. Mohon ini diaktifkan ini Kota Mimba mobile-nya, bahwa itu secara langsung
masuk ke rekeningnya, notifikasinya ada. Nah, karena ini yang kita jual kepada koperasi Kunamimba yang memberikan manfaat, tidak hanya santunan kematian, tidak hanya SAU. Pada saat kita berpeluang memberikan manfaat dari sisi pemanfaatan layanan ini, kita berikan manfaat supaya setiap saat anggota yang memanfaatkan ini, aplikasi ini, supaya dirasakan manfaatnya. Pembelian pulsa, pembelian token, apapun itu transaksi yang memberikan keuntungan kepada koperasi Kunamimba, 40% keuntungan itu langsung dikembalikan. Hanya 60% yang masuk sebagai pendapatan daripada penjualan PPOB itu bagi lembaga. Ini mohon disosialisasikan. Jadi untuk jualan pulsa, nah niki cukup lah, ampun mebati niki. Nah nanti ini sudah kurangnya, nanti penjualannya pun disesuaikan dengan harga di counter-counter, jadi sama, jangan lebih rendah, jadi sama. Ini sudah kita mendapat selisih niki mohon disosialisasikan. Mungkin ini belum mengetahui bahwa ada manfaat yang seperti itu yang kita berikan. Mohon maaf, keberadaan koperasi Kunamimba sampai saat ini telah berjalan dengan baik. Cuman kalau bisa ada notif pada layanan digital tanpa harus login untuk pada akun Kunamimba Mobile untuk mengetahui adanya transaksi, misal ada dana masuk, keluar, atau transaksi lainnya. Terima kasih. Nah, ini kembali tugas kita bersama niki, bertugas di lapangan, siapapun itu ketemu dengan anggota nasabah yang memanfaatkan layanan ini. Ini ada informasi yang tidak tersampaikan kaitan dengan kemampuan layanan kita. Ya, di samping dari aplikasi yang memberikan notifikasi berupa Firebase Kunamimba Mobile itu, kadang AP yang berbeda, informasi itu tidak masuk, mungkin kepenuhan memori. Tetapi yang sudah pasti adalah kita sudah memanfaatkan notifikasi Telegram. Jadi ini harus terbiasa ini. Jadi yang sudah mengaktifkan Kunamimba Mobile, jadi langsung dilinkkan dengan bot Kunamimba di Telegram. Jadi langsung dilinkkan. Ini dengan caranya bagaimana? Bahkan ini sudah disiapkan ini. Dibuka itu YouTube Kunamimba, di sana ada cara bagaimana memasang aplikasi Kunamimba, bagaimana cara melinkkan dengan notifikasi Telegram, itu sudah ada semua. Terutama karyawan ini jangan sampai tidak bisa niki untuk perlakuan ini. Ini ada buktinya seperti ini, berarti ada layanan yang belum tersampaikan. Jadi mohon ini masukan dari anggota, mohon kita semua menindaklanjuti. Kasih sedikit apresiasi langsung di lapangan kepada nasabah pengusaha kecil. Jadi nanti ini yang kita upayakan, apa yang kita bisa berikan. Jadi pengusaha kecil yang mungkin dengan tentu dengan kebijakan yang juga sebagai strategi. Umpamanya kita biayai dia sebagai pembelian barang dagangan, ini banyak pola-pola nih. Jadi ini yang akan kita berikan, tetapi kita kawal dengan nabung. Jadi pengembaliannya dia mungkin dengan menabung setiap hari kita potong rekening. Jadi keberdayaannya untuk modal ini dengan pola-pola layanan yang perlu kita kreatif di sini, untuk memperhatikan usaha-usaha anggota. Semoga senantiasa memberikan kemudahan terhadap anggota dan pelayanan harus ditingkatkan, terutama bagi kasir depan saat bayar, supaya menerapkan sistem ramah dan senyum. Niki yang di depan kalau ramah dan senyum, ya kemungkinan ini sebelum COVID niki. Jadi sebelum COVID kelihatan ini kalau tidak senyum niki. Jadi masih itu yang kesan itu yang masih dirasakan. Nah, mudah-mudahan untuk saat ini, jadi kami sudah menata layanan frontliner-nya ini, ya kita sudah bahkan diklatkan bagaimana memberikan layanan baik itu di CSO. Jadi semua bahkan kita memang harus ramah, memberikan layanan ini. Jadi ini memang suatu kebutuhan, ya. Jadi membawa wibawa layanan koperasi Kunamimba. Saran saya petugas yang memungut simpan pinjam agar lebih rajin lagi
mendatangi nasabahnya. Nggih. Ah niki nggih. Coba rajin mengunjungi. Jadi situasi sekarang niki ya silakan yang menabung 10.000 pun situasi begini bukan tujuannya adalah menyimpan uang seperti itu. Jadi membantu anggota masyarakat untuk mengumpulkan uang untuk selanjutnya bisa dia memenuhi kebutuhannya pada saat dibutuhkan. Umpama dia menabung 10.000, barangkali 1 bulan kebutuhan token listriknya sudah bisa ditransaksikan dibeli di Kutamima Mobile. Bukan untuk menyimpan. Situasi sulit, mari kita bantu anggota kita niki. Jadi kunjungi dia setiap hari, nabung 10.000 pun tidak masalah. Jadi ini sangat membantu. Jadi itu kurang lebih. Jadi masukan semua hampir memberikan masukan, ini menjadi evaluasi kita bersama, itu adalah contoh-contoh yang diambil secara acak. Dari semua yang memberikan tanggapan saran ini semua setuju. Semua setuju terhadap pertanggungjawaban, baik itu pertanggungjawaban pengurus dan pertanggungjawaban pengawas, dan juga program dan rencana kerja tahun buku 2022 dan pola kebijakan, yang tentu pola kebijakan saat ini seperti yang kami sampaikan tadi pada sambutan, sangat mengapresiasi anggota untuk berpartisipasi dan tingkatkan manfaat yang diberikan. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya anggota, dapat kami simpulkan untuk rapat anggota tahunan daripada Koperasi Kutamima yang ke-38 tahun buku 2021 ini dapat disetujui oleh anggota yang menjadi perwakilan yang diundang sebagai peserta RAT secara tertulis Koperasi Kutamima. Untuk itu pada hari ini tanggal 19 Maret 2022 pada sidang paripurna kesimpulan rapat anggota tahunan yang ke-38 Koperasi Kutamima bahwa kami mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas serta program kerja dan rencana kerja tahun buku 2022 dan pola kebijakan disetujui oleh anggota. Terima kasih. Dengan disimpulkan tanggapan anggota terhadap RAT ke-38 pada sore hari ini, berakhir sudah sidang paripurna kesimpulan rapat ke-38 Koperasi Kutamima. Akhirnya kami tutup dengan mengaturkan parame Santi. Om Santi 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 Om. Selanjutnya mohon dipersiapkan berita acara sebagai kesimpulan daripada rapat anggota yang ke-38 ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kutamima. Baik, selanjutnya adalah penandatanganan berita acara Rapat Paripurna Panitia Perumus RAT ke-38 Tahun Buku 2021 Koperasi Kutamima. Kepada petugas kami persilakan untuk memberikan kepada pengurus dan juga pengawas. Sudah masuk di dalam. Ya, pola kebijakan. Ya. Berita acaranya dulu. Berita acaranya satu ya.
satu aja. Nih. Pak Manjika nenek kan, ada Pak Manjika ya, ada. Nanya. Ini yang ada mana? Hah? Oh, ada ya. Di gini ada apa? Di buku. Berarti di buku tuh ya? Ah, di buku ya. Belum. Di depan. Jadi Pak Man selesaikannya di sana. Mohon perhatiannya. Kami mohon kepada perwakilan anggota masing-masing cabang untuk ikut menandatangani berita acara kesimpulan RAT ini. Cabang Kute Ikomang Agus Yuda Arta, cabang Legian Niwayan Mekarini, cabang Denpasar Inyoman Arsane, cabang Tabanan Wayan Suartike, dan cabang Gianyar I Gede Arjane. Oh nih, oh itu, Jen ya. Oh itu, oh belum. Tutup ya, tutup. Matian. Tutup. Niki, Bapak. Nih. Namanya Kemang Agus ya? Ya, Niki. Baik, selanjutnya adalah penandatanganan berita acara untuk perwakilan anggota yang dimana atas nama Inyoman Arsane, perwakilan anggota dari cabang Denpasar, Bapak I Gede Arjane, cabang Gianyar, Bapak Iwayan Suartike dari cabang Tabanan, Ibu Niwayan Mekarini dari cabang Legian, dan Ikomang Agus Yuda Arta dari cabang Kuta. Tabanan, lanjutnya. Oh, nggih. Oh ya, dibalik. Nggih. Kami mohon kepada anggota yang menandatangani tadi, mohon berkumpul di meja yang paling utara depan. Ini ada buku pertanggungjawaban yang harus ditandatangani. Ini cukup banyak nih, 5 buku. Silakan, supaya bisa dilakukan prosesnya dengan cepat. Di depan nih Bu. Baik, kami persilakan perwakilan anggota di seluruh cabang untuk menandatangani buku pertanggungjawaban.
ini banyak. Nah, yang belum di tangan tiang bawa sini. Dah, ni, yang dah. Kuda yang, pang kuda yang, ni udah. Ni udah. Nih, Mbak diperiksa tangan tiang sudah ya? Ini yang belum? Ini buat yang masuk. Buat yang masuk. Bah. Itu benar. Ya, ini perlu pulpen. Ini pulpennya, Pak. Ini yang hitam, ini yang hitam bagus. Ya, Bang. Nah, ini sini duduk malu di ni, Bang mau duduk. Warna agak bangun. Baik Bapak Ibu peserta rapat paripurna, demikianlah seluruh agenda acara rapat paripurna Panitia Perumus, rangkaian kegiatan RAT ke-38 Tahun Buku 2021 Koperasi Kutamimba. Jangan lupa Bapak Ibu untuk follow akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami di @kopkutamimba. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami, Sikumba. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu peserta rapat paripurna Panitia Perumus dan saya Devi Jayanti sebagai pembawa acara mewakili seluruh panitia. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada penyelenggaraan RAT ke-38 hari ini. Sampai jumpa pada RAT Koperasi Kutamimba selanjutnya dan kami tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan selamat siang.